Halo guys, kembali lagi bersama saya Nauri Ardila. Nah, dalam vlog kali ini kita akan membahas mengenai film dokumenter. Nah, apa sih itu film dokumenter? Film dokumenter merupakan media yang menampilkan objek atau gambar bergerak disertai efek suara, audio, atau visual, dibuat berdasarkan fakta dan menggambarkan suatu keadaan atau realitas serta tidak menggunakan unsur skenario. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis film dokumenter. Film dokumenter dapat dikelompokkan sesuai dengan genre, antara lain yang pertama dokumenter laporan perjalanan, yang kedua dokumenter sejarah, yang ketiga dokumenter biografi, yang keempat dokumenter pertandingan atau kontradiksi, yang kelima dokumenter ilmu pengetahuan, yang keenam dokumenter nostalgia, yang ketujuh dokumenter rekonstruksi, yang kedelapan dokumenter investigasi, yang kesembilan dokumenter eksperimen atau seni, yang ke-10 dokumenter diari atau buku harian, dan yang terakhir dokudrama. Nah guys, selanjutnya itu kita membahas mengenai sejarah film dokumenter. Sejarah awal ditemukannya sinema atau para pembuatan film di Amerika dan Prancis telah mencoba mendokumentasikan apa yang ada di sekeliling mereka dengan alat hasil temuan mereka, seperti lumer bersuara. Mereka merekam peristiwa sehari-hari yang terjadi di sekitar mereka, seperti apa buruh yang meninggalkan pabrik, kereta api yang masuk stasiun, buruh bangunan yang bekerja, dan lain sebagainya. Bentuknya masih sangat sederhana, atau hanya satu shoot, dan durasinya pun hanya beberapa detik saja. Film-film ini sering diinstilasikan actuality films. Nah, selanjutnya itu kita membahas mengenai film fiksi. Film fiksi dapat disebut sebagai sebuah karya sastra yang berisi imajinasi dan belum tentu fakta. Film yang lebih terikat dengan cerita yang disajikan di luar kejadian nyata atau dibuat dari imajinasi penulis. Film fiksi juga terdapat karakter protagonis dan antagonis, konflik, ending, dan penutup. Proses produksinya lebih kompleks dari film lainnya karena menggunakan jumlah kru yang tidak sedikit. Begitu juga dari segi waktu yang lama karena membutuhkan waktu untuk menata dan mengatur lokasi outdoor dan indoor. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang konsep realisme. Dalam film dokumenter, dalam film mengacu pada pendekatan artistik dan gaya naratif yang bertujuan untuk merepresentasikan kehidupan, karakter, latar, dan peristiwa semirip mungkin dengan dunia nyata. Ini menekankan keaslian, menghindari stilisasi berlebihan, melodrama, atau kepalsuan demi menggambarkan kompleksitas, nuansa, dan aspek kehidupan manusia sehari-hari. Teknik utama yang berkontribusi pada penggambaran realitas diantaranya akting naturalistik, mendorong aktor untuk menampilkan pertunjukan yang mencerminkan emosi dan reaksi kehidupan nyata. Hal ini sering kali melibatkan improvisasi dan menghindari gaya teater tradisional. Lokasi otentik. Pembuatan film di lokasi sebenarnya, meskipun lokasi tersebut tidak sempurna atau kurang menarik secara visual, menambahkan elemen kebenaran pada latarnya. Kamera genggam. Menggunakan kamera genggam atau teknik seperti shaky cam dalam menciptakan kesan
Desain produksi minimalis, menghilangkan set dan alat peraga yang rumit demi pendekatan yang lebih minimalis dapat menekankan realitas lingkungan. Pencahayaan alami, memanfaatkan sumber pencahayaan alami meskipun kurang bagus dapat meningkatkan keaslian pemandangan. Dialog percakapan, menyusun dialog yang mencerminkan percakapan nyata lengkap dengan interaksi, jeda, dan tumpang tindih menambah keaslian. Nah, baiknya selanjutnya konsep formalisme dalam dokumenter. Konsep ini berfokus pada elemen formal atau teknis dari film dan peluang yang dihadirkannya untuk menceritakan film dan video yang lebih komersial dan menyenangkan untuk ditonton. Oleh karena itu, terdapat lebih banyak cara bagi pembuat film untuk menggunakan formalisme dalam karya mereka. Gayanya menentukan bahwa semua elemen, termasuk skrip, pengambilan gambar, pencahayaan, pengeditan, soundtrack, dan lain-lain dimaksudkan untuk kerjasama mengikuti formula yang sama. Nah, selanjutnya itu karakteristik formal. Yang pertama dianggap gaya klasik Hollywood. Yang kedua fokusnya adalah menciptakan film menghibur yang dapat dinikmati penonton. Yang ketiga, bidikan lebih subjektif dan dimaksudkan untuk menambah efek dan makna. Yang keempat, kamera dapat dibingkai dengan sudut, level, dan panjang berbeda untuk menambah variasi. Yang kelima, pemotretan biasanya menggabungkan gerakan untuk membuatnya lebih aktif dan menyenangkan. Yang keenam, pencahayaan dan komposisi dimaksudkan untuk menarik penonton dalam aksi. Yang ketujuh, lokasi seringkali berada di lokasi terkontrol yang membantu produksi. Yang kedelapan, fokus penyuntingan adalah pada cerita dan hiburan, belum tentu kontinuitas. Yang sembilan, musik dan audio bisa bersifat non-diegetik agar film semakin seru. Nah, selanjutnya itu ciri-ciri film formalis. Yang pertama, estetika visual. Film-film ini seringkali mengutamakan komposisi dan estetika visual, memanfaatkan teknik seperti pembingkaian palet warna dan simbolisme visual untuk menyampaikan pesan. Yang kedua, dampak emosional, yaitu formalisme menggunakan untuk bertujuan untuk membangkitkan respon emosional melalui pengalaman indrawi. Yang ketiga, subjektif dan ambiguitas, yaitu pemisahan cerita seperti ini seringkali mencangkup ambiguitas dan subjektivitas sehingga memungkinkan pemirsa menafsirkan narasi dalam berbagai cara. Nah, yang keempat, narasi non-linear, yaitu pengisian cerita linear tradisional menempati posisi belakang dalam karya-karya formalis. Dan yang terakhir, citra metaforis, seringkali menggunakan gambaran dan alegori metaforis untuk menyampaikan konsep dan emosi abstrak. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis film klasik. Biasanya mengambil kisah fiksi klasik. Fokus film jenis ini lebih kepada momen kebersamaan manusia dengan elemen pendukung kisah fiksi klasik. Karakteristik film klasik, plotnya jelas, ia memiliki plot awal, tengah, dan akhir yang jelas, dan konflik yang terselesaikan dengan jelas. Nah guys, segitu saja materi yang dapat saya berikan dalam vlog ini. Nah, kita akan bertemu lagi di vlog selanjutnya. Bye-bye.